gara-gara waktu itu kan bupati kan menantang juga kan, ada kan menantang 50.000 nggak akan gentar. Kita bikin gerakan, bikin donasi di depan kantor bupati langsung. Ini sejak kapan ini? Sejak tanggal 1 Agustus. 1 Agustus ya? Oke. Ini saya itu yang asli itu pertama itu gara-gara lihat postingan di Facebook kayak gitu kan. Nah, dia itu kayak itu menolak kan masalah PBB ini loh. Oke. Nah, waktu itu kan ada namanya mahasiswa yang PMI pertama kali mengadakan demo tapi nggak dapat respon. Terus kan saya kan ada namanya Fajar, dia mahasiswa, terus dia itu tanya sama saya pertama kali itu gara-gara dia itu mau ngelaporin tentang masalah bangunan baru kok, masalah DD bangunan baru kok udah nggak rusak lagi gitu loh. Oke. Kemarin itu mahasiswa gimana responnya Bupati waktu pas demo tentang PBB, gerakan PBB 350%? Dia bilang nggak ada respon, Mas. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Taufik Juarianto, pemimpin redaksi Tribun Jateng. Saya nggak sengaja sebenarnya datang ke sini. Kami ada nikahan seorang kawan di mana? Di Winong. Tapi nggak elok rasanya main ke Pati hari-hari ini kalau tidak ada di alun-alun ya. Ya, betul. Mas, ketemu sama Mas Ahmad Hussein yang membuat Pati banjir dengan air mineral. Saya tadi juga lewat Sayung sebenarnya. Tadi banjir lagi, tapi di sini banjirnya lebih asik. Mas Ahmad Hussein, cerita dong. Ini asbabun-nusulnya apa ini? Sampai kayak begini nih. Gini Pak. Ya, Mas. Gini Mas. Okay. Nah, gini, saya itu yang asli itu pertama itu gara-gara lihat postingan di Facebook kayak gitu kan. Nah, dia itu kayak itu menolak kan masalah PBB ini loh. Oke. Nah, waktu itu kan ada namanya mahasiswa yang PMI pertama kali mengadakan demo tapi nggak dapat respon. Oke, pertama kali ada demo, temanya sama ya, ini saya luruskan, temanya adalah penolakan terhadap kebijakan Pemkab Pati menaikkan PBB. Oke, awalnya ada demo mahasiswa, tidak didapat respon. Oke, lanjut Mas. Nah, terus kan saya kan ada namanya Fajar, dia itu kuliah. Oke, mahasiswa. Kuliah mahasiswa, terus dia itu tanya sama saya pertama kali itu gara-gara dia itu mau ngelaporin tentang masalah bangunan baru kok, masalah DD bangunan baru kok udah nggak rusak lagi gitu loh. Oke. Terus saya tanya sama Fajar, namanya Fajar itu mahasiswa. Jar, itu kemarin itu mahasiswa gimana responnya Bupati waktu pas demo tentang PBB, gerakan PBB 350%? Dia bilang nggak ada respon, Mas. Oke. Nah, terus Jar, aku itu waktu pertama kali kan nggak ngerti tanggal 13 itu hari apa, itu nggak ngerti sama sekali. Sama sekali nggak tahu ya? Nggak tahu sama sekali. Nah, terus saya bilang, Jar, aku bikin pamflet lah tanggal 13 Agustus, kan gitu. Lah, terus saya dibikinin pamflet. Lah, terus saya share. Loh, malah banyak yang bergabung, ada Pak. Nah, terus ada lagi sama sekarang nggak hubungan sama aku. Postingannya apa itu? Ya, postingannya saya mengajak masyarakat untuk aksi damai ini. Oke, intinya Mas Ahmad Hussein mengajak tanggal 13 Agustus yuk bareng-bareng aksi unjuk rasa. Betul. Bergabung dengan mahasiswa tadi Fajar tadi ya. Oke, terus? Tapi ya tadi kita upload di Facebook, di sosmed ya. TikTok, langsung ada Instagram, kok meledak. Viral. Oke. Terus banyak yang mendukung, ya udah saya lanjutin. Oke. Dan pertama kali saya bikin ada inisiatif ini kan nggak ada uangnya, kan nggak ada tunggangan dari partai politik ini. Ini kan real dari masyarakat. Betul. Nah, betul. Pertama itu saya itu mau galang donasi lewat TF, ya kan. Pertama itu kan
aku mikir gimana dinasti itu bisa buat acara ini dan gimana caranya aku itu mengajak anak muda sekarang yang masih belum ngerti tentang demokrasi. Itu ya. Terus aku sama Fajar itu punya inisiatif gini. Fajar, gimana kalau kita itu bikin gebrakan anak muda sekarang itu mau ikut demokrasi lah. Biar anak muda itu pintar tentang kebijakan-kebijakan yang menyalahi aturan untuk masyarakat. Gitu, biar paham. Nah, terus saya itu gini. Kan sekarang kan yang viralnya kan Son Karnaval gitu loh. Nah, Son Karnaval. Saya bikin pamflet, belum ada uang. Ya, tadi ada pamflet jebret. Terus penggalan donasi, alhamdulillah dapat uang 2 juta pertama. Tapi itu 2 juta itu ada yang ngirim 15.000. Sebentar, sebelum ke situ, pamflet yang diposting kayak apa kira-kira? Ya itu mengajak masyarakat, aliansi masyarakat Pati Bersatu. Ada ya, tapi itu yang terakhir ada ya. Nanti tolong diedit videonya, tunjukkan pamfletnya kayak apa ya. Nah, ada itu ya awalnya? Ada. Di posting kemudian ternyata viral. Ya. Jadi awalnya memang hanya aksi unjuk rasa menjelang tanggal 13 Agustus. Betul. Dan itu sudah ada rangkaian beberapa kali demo ya. Dengan tema menolak kenaikan PBB ya hasil kebijakan Pemkab Pati. Nah, tapi kok jadi berubah ini yang jadi kok sekarang banjir air mineral. Lah ya kan gara-gara kan jadi saya itu bikin donasi waktu itu kan. Donasi itu kan berupa apapun. Ya, enggak. Pertama itu berupa uang. Kita itu yang ada di grup WA itu cuma pertama itu orang 10 aja. Tapi ya semakin banyak. Dia itu ada yang ngirim ya enggak tak sebut ya. Ada mendukung itu ada yang ngirim 150.000 kayak gitu ya kan. Alhamdulillah saya tadilah mau bikin pamflet gerakan buat anak muda itu ada sonornya ya tadi malah kita itu ya kan. Terus saya itu disuruh namanya Pak ngomongin saya gini, gara-gara waktu itu kan bupati kan menantang juga kan, ada kan menantang biarpun 50.000 nggak akan gentar. Kita bikin gebrakan, bikin donasi di depan kantor bupati langsung. Ini ya. Gitu. Tulisannya macam-macam tadi, ada telur macam-macam, beras macam-macam ya. Ini sejak kapan ini? Sejak tanggal 1 Agustus. 1 Agustus ya. Oke. Kemudian ini kalau dihitung berapa ini? Wah banyak, ini ada hampir 3.000-4.000-an ini udah. Klaim berapa? 3.000 atau 4.000 dos karton ya? Ya kalau sekarang 5.000. 5.000 karton. 5.000 lebih. Oke. Yang nyumbang juga nggak jelas, tadi ada orang luar Pati juga pokoknya. Dari Malaysia, dari Thailand juga ada semua, dari orang luar. Ya alhamdulillah ternyata saya banyak dukungan dan saya berterima kasih buat masyarakat Pati antusiasnya yang memberi dukungan kami untuk tanggal 13. Ya semoga aja berkah buat kalian panjinya semua. Dan saya minta doa buat warga masyarakat Pati. Tanggal 13 itu momen kita merdeka. Gitu loh. Kalau ini bagiku belum merdeka. Nah, ini tadi Mas Ahmad Husain itu mengatakan awalnya saya itu nggak tahu 13 itu artinya apa, maunya apa. Nah, sekarang tahu. Ya sekarang tahu. Apa kira-kira? Ini. Ya alhamdulillah ya kan. Waktu pertama tanggal 13 itu apa ya kan, aku ternyata ada orang tua lah yang bentar itu hari bagus itu buat kamu, ya udah selesai. Hari Rabu. Ya hari Rabu. Mas, saya ingin kembali ke esensi karena Mas Ahmad Husain tadi mengatakan bahwasanya biar masyarakat Pati, utamanya yang muda, paham soal demokrasi. Esensinya penolakan itu apa? Ya, sisinya penolakan ini gara-gara 1 melanggar perda, 2 nggak sesuai perda gitu. Kebijakan kenaikan PBB itu melanggar perda. Saya tanya kalau melanggarnya gimana, bisa ceritakan kira-kira? Ya kalau melanggar perda kan gitu loh. Di Perda 2024 pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1
ayat 1 pasal 1 dan ayat 2 pasal 1 NJOP itu minimal 20% maksimal 100%. Oke. Terus kan ini kan apa namanya naiknya kan di atas 100%. Oh, oke. Jadi kenaikan itu yang diizinkan oleh Perda adalah 20 sampai 100%. Faktanya itu adalah 250%. Oke. Mas Fajar, itu per tahun atau dalam durasi tertentu? 20 Ya, 100%. itu ya kan 3 tahun sekali kan. Oke. Satu itu, ada yang berikutnya enggak isunya? Enggak. Oke ya, intinya menolak itu juga ya. Ya, mulai itu. Oke. Jadi ada nggak menganggap kenaikan PBB ini menjadi tidak bijak di waktu yang tidak pas kira-kira? Ada, Pak. Gimana? Ya saya nggak bisa cerita saya. Intinya pokoknya ya tadi lah ya. Ya, oke. Ya, apa namanya menolak lah. Ya. Mas Ahmad Hussein, target masa aksi tanggal 13 Agustus. Targetnya satu, kita pengen pemimpin kita itu jangan arogan dan jangan semena-mena dan bisa mensejahterakan masyarakat. Jangan malah itu apa namanya pengen Pati maju, pengen apa namanya pembangunan optimal, tapi masyarakatnya belum apa namanya disejahterakan. Oke. Siap. Nah, teman-teman ini bikin slogan itu Mas. PBB turun atau Sudewo turun? Kalau saya ini PBB kalau nggak turun Pak Gandhi Hussein lah. Orang viral, orang medun bolo. Saya. Orang viral, orang medun. Mas Hussein ini apa aktivitasnya? Aktivitas saya itu yang asli Kuli, Pak. Tapi gara-gara di 2019 kita juga ikut masalah tentang apa namanya politik. Itu sedikit tahu. Ini malah gara-gara ini saya juga kan aku itu terus terang ijazah SMP nggak lulus Pak. Tapi gara-gara banyak teman, banyak ibaratnya pengetahuan di luar menjadi alhamdulillah. Oke, terakhir Mas, saya tertarik di kaosnya Mas Ahmad Hussein ini tulisannya Bagong gugat Bolodewo, nagih janji gawe geger kayangan. Artinya apa? Ini ya, kenapa saya bikin kaos ini? Bagong gugat Bolodewo. Soalnya saya kemarin juga pendukung Sadewo, Pak. Oh, Itu oke. dan dia itu kan kemarin kan kalau mau apa namanya memajukan Pati itu dengan cara lain kan, bukan bilangnya kalau apa namanya dia itu nggak bakal menaikkan pajak dan ternyata sekarang dia jadi malah dia itu nyekik masyarakat. Iya. Gitu loh. Siap. Ya. Baik, oke. Terima kasih. Saya dengan Mas Ahmad Hussein. Saya akan melihat ini secara utuh, secara keseluruhan. Selain ketemu dengan Mas Ahmad Hussein, tadi ada satu lagi yang bisa diwawancara. Om. Mas Anang. Dan tentu saya juga akan bertanya ini sebenarnya kebijakan ini dasarnya apa kepada Bupati Pati, Pak Sudewo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.